Jadi saya punya ide di Majelis Ulama Indonesia Komisi Dakwah ini yang saya sebut dengan wisata dakwah, artinya berwisata tapi untuk berdakwah. Karena banyak sekali sekarang wisata lagi ngetren, ada wisata religi, ada wisata kuliner dan sebagainya. Saya mau buat satu model wisata dakwah. Jadi kita berwisata sambil berdakwah. Nah, dalam kegiatan itu kita mengajak teman-teman yang senangnya berdakwah ke luar kota, supaya jangan dakwahnya muter-muter di sekitar tempat tinggalnya aja. Kalau nggak seperti ini, biasanya dakwah ya diundang dari masjid ke masjid sekitar rumah aja. Tapi dengan wisata dakwah ini kita bisa berdakwah ke berbagai daerah, bahkan kalau punya kontak bisa ke luar negeri. Kaitannya dengan standarisasi ini, kita ngajak teman-teman yang ikut standarisasi ini untuk join wisata dakwah. Jadi kita yang dari pusat berdakwah ke daerah dia yang mengatur dakwahnya di daerah. Tapi kita tidak mengganggu masalah membebani biaya dan sebagainya. Kalau mereka nggak ngasih tiket, nggak apa-apa, kita datang sendiri. Mereka misalnya bisa menyediakan rumah, bagus. Kalau enggak, kita cari penginapan sendiri. Kalau mereka enggak menyiapkan konsumsi dan sebagainya, kita bisa biaya sendiri. Yang penting mereka mengatur kegiatan kita di daerah. Nah, salah satu sistem begini, kalau kita pas khutbah Jumat, di sana kan sudah ada terjadwal. Kita minta teman yang di daerah ini memberitahu bahwa boleh nggak kita, karena kita tamu, kita yang ceramah, tapi urusan amplop jangan diganggu, kasih aja sama yang terjadwal itu. Jadi biasanya kami turun 5 orang, yang turun ini biasanya dokter-dokter ini, bisa di 5 tempat di waktu yang sama, diatur gitu, tapi caranya tadi tidak mengganggu amplop ustadz yang sudah terjadwal, tapi kita hanya mengisi pada waktu ketika itu. Jadi memang terasa hikmahnya indah sekali. Kita bisa menikmati jalan-jalannya, nggak terasa capek, kemudian bisa menikmati kulinernya, silaturahimnya, kemudian banyak ide-ide baru, tapi yang paling penting lagi, kita bisa menyaksikan bagaimana keadaan umat di daerah. Ada mereka yang kesulitan hidup, kesulitan biaya sekolah, kesulitan untuk berobat ke rumah sakit, itu bisa kita lihat. Ada juga kesulitan, masjidnya sudah kumuh untuk membangun, sulit dari mana sumbernya, tapi kita gerakkan masyarakat jadi bisa berubah. Bahkan saya ke Nia Selatan, itu setiap tahun udah saya usahakan dapat beasiswa 10-15 orang. Alhamdulillah berjalan udah hampir 5 tahun. Nanti hasilnya akan terlihat tuh jangka menengah. Mereka pulang ke tempatnya masing-masing, mereka sudah sarjana, tentu pemikirannya akan berbeda dengan mereka sebelum kuliah di kota. Karena memang untuk mengajak orang mau kuliah di kota aja nggak gampang. Mereka punya rasa takut, khawatir kalau nanti bagaimana. Orang tuanya juga begitu. Tapi dengan adanya bimbingan dari kita, beasiswa yang kita berikan, mereka lebih yakin, sehingga alhamdulillah selama ini udah beberapa pelajar yang ikut program ini dan sudah tahun depan sudah ada sarjana. Alhamdulillah itu akan kembali ke desanya dan akan merubah cara berpikir dan cara kecintaannya sama agama dan ilmu, insya Allah akan meningkat dan berubah. Saya kira itu salah satu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.